Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Akbar Azari. Saya dari IF21D. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya untuk mata kuliah data mining. Berikut untuk hasilnya. Ya, pertama-tama saya sudah menyiapkan data di Google Drive saya. Lalu saya akan memanggilnya untuk pad-nya. Dan saya menyimpannya dari transkrip nilai dan lulusan PET. Di sini saya mencoba untuk menghitung datanya ada berapa, dan juga di sini saya mencoba menjabarkan kolomnya itu ada apa aja. Dan di sini sudah ada datanya berjumlah berikut, dan di sini ada kolom. Sebentar, saya lupa untuk ngecilin kameranya. Oke, kita ulang lagi. Di sini saya sudah ada data dari Google Drive, lalu dipanggil di sini dan saya jadikan copy paste-nya di sini. Lalu di sini saya mencoba untuk menampilkan informasi awal, jumlah datanya berapa, dan juga dari informasi data lulusannya berapa. Dan saya mencoba membaca ini kolom dari tiap data ini ada apa aja, untuk diproses selanjutnya dari menjadi table seperti ini. Oke. Lalu saya cek dulu datanya seperti apa dulu dari tiap data dari lulusan dan transkrip. Terus saya mencoba untuk pertama-tama saya mencoba untuk mencari IPS dari tiap semesternya dengan cara nilai dari seluruh matkul di semester tersebut, lalu dikalikan dengan SKS dari semester tersebut untuk tiap-tiap matkulnya, dan jadinya seperti ini. Lalu untuk menjadikannya ke samping seperti ini untuk tiap NIM-nya, itu saya mencoba menjadikan saya menggunakan pivot. Ini untuk NIM tiap NIM-nya, jadi IPS tiap semester 1 sampai semester 8 itu nyamping jadinya untuk tiap NIM-nya, satu baris. Lalu di sini saya mencoba untuk mencari durasi studi atau lama kuliahnya dan lulusan tepat waktunya atau tidak. Di sini saya untuk panggil tanggal lulus dan tanggal masuknya, saya hitung durasinya seberapa lama. Lalu untuk tahunnya saya mencoba bagi dari 365 satu tahunnya. Lalu untuk sisanya bulannya saya bagi 30. Nah, di sini untuk lulusan tepat waktunya saya cari menggunakan if else. Di sini jika lulusannya lebih dari 5 tahun itu lulusannya tidak tepat waktu atau disebutnya 0. Ini jika tepat waktu disebutnya 1, diisi oleh 1. Ya, jadi sini saya coba bagikan, sudah gabungkan seperti ini. Lalu untuk data dari mahasiswa lanjutan atau mahasiswa pindahan itu saya hilangkan jadi dari perintah seperti ini. Lalu saya hitung lagi datanya ada berapa. Nah, data dari mahasiswa yang baru itu atau tidak ada pindahannya itu ada 4.519. Nah, di sini kan datanya itu emang tidak rapi ya. Jadi status masuknya 0, 1, 01, 01 seperti berikut. Nah, saya di sini mencoba untuk mengganti datanya. Jadi data nilai uniknya untuk 01, 01 tersebut saya konversi menjadi perempuan untuk dan laki-laki untuk jenis kelamin, status pegawai untuk yang bekerja dan tidak bekerja, lalu status lulus tepat waktunya ya atau tidak. Nah, di sini karena status masuknya sudah 0 semua, sudah mahasiswa baru semua, jadi saya menghapus untuk kolom status masuknya, di mana di sini juga tidak ada kolom status masuk. Jadi untuk data finalnya seperti ini, karena nama dan alamat itu tidak ada, nama, alamat, dan tanggal lahir itu tidak ada di data yang saya proses, jadi tidak bisa dimasukkan untuk data
di sini. Nah, selanjutnya adalah proses data cleaning. Di sini saya membuat skenario untuk membersihkan data untuk kesalahan angka lahir. Untuk ini saya mencoba tahun lahirnya diproses sama saya. Kira-kira ada nggak sih? Kira-kira tahun berapa aja sih mahasiswanya lahir? Nah, di sini ada anomali karena lulusan dari tahun 2000 dari 1900-an itu terdata. Nah, di sini juga ada data dari lulusan tahun 2003 di mana memang sudah memang terlalu muda. Jadi terlalu terlalu awal menurut saya ini tuh. Jadi menurut saya ini emang data anomali dari sistemnya. Jadi bisa disebutkan itu adalah data noise, dimana data yang anomali yang disebabkan oleh sistemnya. Lalu di sini saya mencoba mengkonversi. Jadi melihat lama kuliahnya itu. Setelah saya coba lihat, di sini ada data yang kurang dari 3,5 tahun atau 42 bulan. Jadi di sini saya coba lihat itu ada mahasiswa reguler yang untuk minimal waktunya itu harus 3,5 tahun. Nah, di sini sedangkan kurang dari 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, karena ini tuh emang data mahasiswa lama, bukan data mahasiswa baru, maksudnya nggak ada yang mahasiswa lanjutan dan pindahannya karena tadi sudah dihapus. Ini merupakan data yang anomali menurut saya, dimana memang ketika saya jalankan ini ada yang di sebelah sininya ada data yang memang kurang dari 42 bulan. Jadi saya mencoba hitung untuk mahasiswa berikut, mahasiswanya itu ada berapa? Ada 27 mahasiswa untuk yang lulusan yang tidak bukan mahasiswa pindahan tapi sudah lulus di bawah 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, menurut saya ini emang data yang status masuknya itu emang salah karena seharusnya emang data seperti ini tuh emang tidak bisa terubah-ubah harusnya data status masuk itu. Jadi ini merupakan salah input dari si adminnya. Yang bisa kita lihat di histogramnya untuk 42 bulan, kurang dari 42 bulan itu ada sekitar 27 mahasiswa yang tadi itu, dan detailnya seperti berikut. Nah, karena emang yang 40 ini data anomali, jadi saya tidak hitung untuk proses selanjutnya. Jadi proses datanya saya perbarui. Untuk data mahasiswa barunya itu ada 4.492 sekarang untuk di data yang saya proses selanjutnya. Nah, lanjut saya proses missing value di sini. Dari tugas yang selanjutnya, setelah saya ini jelaskan data mana data noise yang data outliers. Lalu selanjutnya ada missing value. Di sini ditemukan ada missing value dari semester 1 dan semester 8. Lalu ada juga di status pegawai karena tadi kita sudah lihat di sini dari penentuan nilai unik setelah dikonversi itu masih ada di sini. Ini sudah jelas di data status pegawai itu karena ada none-nya, dia ada data yang kosong. Nah, maka dari itu setelah kita lihat untuk data ini ada yang kosongnya, saya mencoba saya hapus aja datanya karena takutnya kalau rata-rata itu bukan nilai asli dari mahasiswanya. Jadi saya mencoba hapus saja. Lalu saya coba jumlahkan lagi. Tadi datanya 4.492, sekarang tinggal 4.471 datanya. Dan saya cek lagi data missing value-nya ada lagi atau enggak, dan sudah kosong semuanya. Lalu saya cek data duplikat. Data duplikat berdasarkan NIM. Ini memang tidak ada data duplikatnya. Jadi kosong
jadi terisi semua. Jadi tidak ada yang sama itu berdasarkan NIM. Nah, lalu di sini saya disuruh mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh untuk kelulusan tepat waktu. Oke. Di sini saya mencoba untuk memisahkan dulu untuk data mahasiswa regulernya yang lulus dengan keadaan normal dan dengan lulus dengan keadaan tidak tepat waktu. Di sini data mahasiswa regulernya itu ada 3.861 dan juga data mahasiswa yang tidak tepat waktu ada 610. Nah, di sini saya ada yang salah untuk komennya, tidak perlu dibaca. Ini data si mahasiswa yang tepat waktu maksudnya. Ya reguler yang tepat waktu, yang ini dan yang tidak tepat waktu. Saya coba ini untuk nyari berdasarkan tahun lahir. Tahun lahir di sini ada nih yang memang data yang anomali tersebut. Nah, berdasarkan tahun lahir, tapi emang pengaruhnya itu emang sedikit itu karena jika saya jalankan ini data yang status masuknya bukan data yang tidak tepat waktu emang ada di sini. Nah, lalu yang tahun lama gitu. Lalu yang sebelah sini juga yang tepat waktu itu di sebelah sini ada juga yang mahasiswa yang tidak tepat waktu di sini. Nah, maka dari itu memang ini tuh pengaruhnya memang sedikit dari mahasiswa tepat waktu, mahasiswa yang tahun lahirnya itu. Lalu selanjutnya saya coba berdasarkan status pegawai, jenis kelamin dan juga berdasarkan predikat. Saya pisahkan satu-satu di sini berdasarkan jenis kelamin. Untuk berdasarkan ini bukan tepat waktu, berarti ini status pegawai, maaf. Status pegawai. Ini ada status pegawai. Lupa saya. Ada yang kelupaan di sini. Berdasarkan status pegawai. Ada tipe. Ini tuh yang bekerja dan tidak bekerja itu status untuk lulusan tepat waktunya memang tidak sama aja. Bukan sama aja, tapi ya menurut saya ini bekerja dan tidak bekerja itu 50-50. Memang 50-50 untuk yang ini tidak terlalu berpengaruh. Lalu untuk berdasarkan jenis kelamin juga tidak terlalu berpengaruh menurut saya karena emang diagramnya tidak terpaut jauh. Untuk laki-laki dan perempuannya memang malah lebih tinggi dari perempuannya yang tidak tepat waktu ini. Lalu ini ada predikat nih. Di sini saya menemukan suatu pencerahan gitu. Ini predikat itu yang pujian dari tidak tepat waktu itu sangat menonjol untuk ke bawahnya, maksudnya sangat menonjol untuk yang tidak ininya tidak terdata. Jadi yang sangat memuaskan juga ini paling sedikit, lalu yang memuaskan itu malah yang tidak tepat waktu paling tinggi gitu. Jadi ini tuh kayak mempengaruhi untuk predikat ini. Predikat yang paling bawah mungkin yang tidak tepat waktu. Ini yang tidak tepat waktu ini masih terlihat untuk status yang untuk predikat yang bahkan di bawah memuaskan. Lalu sini saya coba melihat korelasinya. Saya lihat korelasi antar semesternya itu emang cukup besar di sini, dan apalagi tahun lahir itu emang di sini korelasinya emang kecil di sini. Lalu selanjutnya saya coba emang karena di sini predikat masalah yang paling menonjol menurut saya. Jadi saya coba membandingkan IPS tiap semester. Jadi untuk kelulusan tepat waktunya. Nah, di sini saya mendapat kesimpulan. Jadi pola yang paling berpengaruh menurut saya adalah IPS dari mahasiswa tepat tiap semesternya. Di sini bisa
dilihat untuk lulusan tidak tepat waktu yang sebelah sini itu konsisten di bawah dari lulusan tepat waktunya. Jadi yang lulus tepat waktu itu harus pasti aja di atas itu untuk IPS semesternya tuh. Konsisten sampai semester 1 sampai semester 8. Nah, ini bisa saya simpulkan bahwa memang data yang lulusan tepat waktu ini sangat dipengaruhi oleh IPS dari tiap-tiap semester dari mahasiswa tersebut. Jadi bisa saya simpulkan untuk tren yang paling mempengaruhi adalah IPS dari mahasiswa tiap semesternya. Sebetulnya masih ada faktor lain juga, karena memang tidak ada di data ini. Saya bisa sebutkan bisa dari karena mahasiswa tersebut cuti atau yang lainnya. Karena tidak ada datanya di sini, maka tidak bisa saya proses lebih lanjut. Oke, mungkin dari UTS data mining UTS data mining saya seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.